maksudku apa sih gitu yang kayak ya boleh dong, maksudnya selama ini kalian ngatain terus gitu, udah diem terus, tapi akhirnya kesabaran orang kan ada batasnya gitu. Dan aku nggak mau nanti anak aku berpikir adalah ketika mereka lihat nanti dewasa, ih mak gue kenapa dikatain diem aja, takutnya mereka mikirnya aku mengiyakan gitu, padahal kan sama sekali nggak benar gitu. Kalau misalnya nggak bener kan kita harus speak up gitu loh, kan jangan mau kita dibully terus, bener dong maksudnya. Masa kalau kita dibully terus karena kita public figure kita harus diem? Kalau misalnya nggak bener ya kita boleh ngomong dong gitu. Hak asuh anak, harta ini udah dibagi rata ya. Bahkan saya masih membayarkan, kami juga bukan orang kaya mbak, masih ada rumah cicilan, jadi saya yang masih cicil. Tidak perlu menyudutkan salah satu di antara kami gitu, nggak perlu, udah nggak perlu, karena kami oke ya, hanya hubungan kami saja yang tidak oke. Kalau yang nggak suka sama saya gitu ya, pokoknya apapun gitu ya, haters lah, ya semoga jadi penghapus dosa buat saya, udah gitu aja. Tapi ngerasa risih nggak sih Teh untuk dijodoh-jodohkan? Mungkin karena saya sendiri ya. Alhamdulillahnya mungkin orang udah nggak sabar pengen ngelihat saya sama siapa kali gitu ya. Saya juga nggak tahu sama siapa, karena saya sendiri tidak pernah apa ya disebutnya ngoyo gitu ya, ngoyo untuk pokoknya tahun ini saya harus kawin, pokoknya tahun ini saya harus cari pacar, kalau enggak nanti diomongin orang terus. Enggak juga, fokus saya ya memperbaiki diri, bisa memberikan manfaat pada orang. Itu aja sih yang terpenting menurut saya. Jadi nantinya dengan kalau ada saya nggak tahu nantinya restunya dari anak sendiri gimana? Anak saya tahu prinsip saya seperti apa. Kita ini tipe orang, kami diajarkan untuk bisa menjalani apa yang bisa kita jalani hari ini, berharap yang terbaik esok, berniat dan berencana berbuat baik. Ujungnya seperti apa, cuman Allah yang tahu. Tapi kan harus ikhtiar katanya. Iya, makanya ikhtiar saya adalah selalu sesuai dengan syariat Islam. Jalan menanggapi banyak sekali orang-orang yang nyinyir nih sama Sarwenda nih. Pertama kan itu udah berlarut-larut lah kalau kata aku ya, maksudnya awalnya aku kirain diam itu adalah emas. Emasnya nggak datang, jadi akhirnya kayak wah udah mulai, karena udah mengganggu psikolog anak kan, maksudnya psikologis anak, jadi kayak mereka juga terganggu. Jadi akhirnya aku memilih untuk mengambil tindakan gitu. Dan memang sebelum ada tindakan itu aku langsung tanya ke yang ahlinya gitu, maksudnya ke pengacara aku supaya lebih jelas harus bagaimananya, jangan sampai nanti malah salah langkah. Dan aku juga tanya juga ke psikolog gitu, apakah langkah yang aku lakukan ini bagus untuk anak-anak aku gitu loh. Jadi kenapa akhirnya bisa kayak begitu ya, karena nggak mau nanti ketika mereka sudah besar, karena kan anak aku udah mulai bisa baca nih. Kalau yang gede udah bisa baca banget gitu ya kan. Talia 9 tahun udah bisa baca gitu. Tania juga 5 tahun udah mulai benar-benar bisa baca. Jadi aku nggak mau sampai mereka baca nantinya tidak ada pembelaan sedikit pun dari ibunya gitu. Jadi makanya akhirnya aku melakukan tindakan itu. Saya merasa terganggu sekali. Apapun itu ya, kalau buat saya ini udah hal yang bukan berita baik buat kami dan keluarga gitu ya. Tapi saya mencoba melewatinya dengan senyum, dengan baik-baik saja, bekerja, padahal kondisi fisik, pikiran, hati yang sedang tidak baik-baik saja. Sarwenda ini mensomasi terbuka mereka-mereka yang julid atau nyinyir sama Sarwenda ya. Nah, ini akhirnya ketangkep nih. Siapa-siapa aja nih yang julid banget sama lo ini kan. Mereka tuh siapa sih? Sebenarnya kan banyak gitu kan. Jadi tapi kenapa dijadikan somasi terbuka ya itu udah urusan gimana pengacara aku lah ya. Kan ketika kami mau bercerai pun kami sepakat dulu siapa yang mau melaporkan, dan itu sudah kesepakatan kami berdua. Tapi kami sudah menyiapkan jika harus bertanya ini, tapi nggak tahu ya apakah pertanyaan yang kita sudah siapkan jawabannya itu sama pertanyaan dia, kan kita nggak tahu. Jadi ya jalani aja. Selama mereka belum bertanya, itu yang membuat kami semakin matang dan kuat.
Kedekatan antara presenter Ruben Onsu dan Desy Ratnasari kini sudah jadi konsumsi publik. Memang keduanya sudah tak canggung tampil bersama di sejumlah kesempatan. Nah, cuma kepergok sering pergi bareng, mantan suami Sarwenda itu juga tak ragu-ragu memuji sosok Desy. Begitupun sebaliknya, Desy Ratnasari juga tak sungkan mengungkapkan kekagumannya pada ayah 3 anak tersebut. Di media sosial, Ruben dan Desy juga sempat memamerkan momen keakraban mereka. Kedekatan Desy dan Ruben memang jadi sorotan publik karena Ruben diketahui baru 4 bulan menyandang status duda usai menceraikan Sarwenda. Dikorek soal alasannya begitu akrab dengan artis yang juga politisi itu, Ruben Onsu mengungkapkan 3 hal pada sosok Desy yang membuatnya kepincut. Pertama, sederhana, maksudnya ya dia akan bisa beli semua hal ya, tetapi kesederhanaannya yang akhirnya mencuri perhatian, ungkap Ruben. Tak hanya itu, Ruben juga menyebut Desy Ratnasari sebagai sosok wanita yang pintar dalam banyak hal. 2. Pintar. Pintar dalam segala hal, dia bisa menempatkan diri sebagai pendengar, sebagai ibu, dan pintar di saat bersosialisasi, kata Ruben. Dia mempunyai nama besar tapi dia tetap humble-nya, dia itu yang bagus, sambungnya. Selain itu, Ruben juga menyebut Desy sebagai sosok wanita yang memiliki kecantikan di dalam diri atau inner beauty. Dengan malu-malu ia mengungkapkan hal tersebut. Satu lagi ini yang buat aku penting, cantik dari dalam. Ntar kalau aku ngomong rame nih, jelas Ruben. Tak hanya dari mereka berdua, ternyata kedekatannya juga mendapat sambutan baik dari putri Desy, Nashfa Natania. Natania mengaku senang karena sang ibu merasa bahagia. Selain itu, dirinya juga bisa berkomunikasi dengan baik bersama Ruben. Ya, Bunda happy sama Kak Ruben. Dan aku pun enggak tertinggal dalam percakapan dan diajak bergaul, ujarnya. Soal kedekatannya, Ruben Onsu dan Desy Ratnasari tak menampik kini tengah intens berkomunikasi. Bahkan anak Desy Ratnasari, Nashwa, sudah mengetahui kedekatan ibunya dengan Ruben Onsu. Jadi kalau di acara-acara saya selalu undang Kak Ruben sama Kak Ivan. Selalu ada dalam semua acara spesial saya, jelas Desy mengutip YouTube Trans TV Official. Nashwa bakal memanggil Ruben Onsu dengan sebutan kakak. Ya aku sih sebenarnya kan emang udah kenal sama Kak Ruben dari aku kecil. Ya maksudnya dari Bunda dulu masih muda, Bunda aktif banget di entertainment industri. Masih ada program bersama, aku udah kenal, beber Nashwa. Ia juga merasa nyaman dengan sosok Ruben Onsu, nyaman aja and common, jadi nggak gimana-gimana ya imbuhnya. Bahkan kontak Ruben Onsu di ponsel Desy Ratnasari juga spesial. Orang kemarin aja gue lagi duduk ya ada Teh Desy Ratnasari di sebelah. Tiba-tiba ada masuk pesan kan, tulisannya dari Bencuku. Ucapnya dalam tayangan YouTube Trans TV Official pada Sabtu 25 Januari 2025.